Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban dek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Mereka adalah partner yang Anda jangkau. Saya Angelikas Thomas. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena melalui subsidi yang diberikan sangat membantu saya dalam membayar setengah uang kuliah saya. Sebagian dari mereka masih menunggu dukungan Anda. Saya Jeki, untuk dampak bantuan dari Mission Care membantu saya dalam biaya perkuliahan. Terima kasih untuk para donatur yang sudah mendukung pembiayaan. Ini sangat berdampak bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan kepada seluruh dunia. Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia dengan menghubungi Bapak Yes Asa di 0811 587 028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau. Mereka adalah partner yang Anda jangkau. Saya Pendeta Muda Elfrids Reflan Poka STH. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sehingga boleh menjadi bagian dari Mission Care, sebuah yayasan yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat pemikiran-pemikiran orang-orang yang luar biasa untuk menjadi penopang bagi hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama, dan mahasiswa teologi. Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan Kristus kepada seluruh dunia. Semoga kedepannya Mission Care semakin jaya dan semakin diberkati Tuhan. Semoga Bapak Ibu donatur saya sehat dan apa yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia dengan menghubungi Bapak Yes Asa
di 0811 587 028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau. Iya, shalom, selamat malam, listener mengudara kembali di ruang dengar Anda dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita semua untuk kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dalam durasi 1 jam ke depan tentunya program ini akan memberikan pemahaman kepada kita memahami kembali arti peduli dan berbagi. Dan tentunya program ini terselenggara berkat dukungan dari Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Jalur interaktif terbuka untuk Anda di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Jalur interaktif terbuka untuk Anda di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Sukacita sekali tentunya malam hari ini bisa berjumpa dengan narasumber kita malam hari ini, tersambung melalui jalur video call dengan narasumber kita, Ibu Pendeta Dike Mokodaser. Shalom, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam, Mayer. Apa kabar? Ya, kabar baik Ibu. Sehat, sukacita nih bisa ketemu Ibu video call lagi nih ya. Iya. Iya, dan tentunya malam hari ini seperti biasa sebelum Ibu Dike menyampaikan kabar sukacita, kembali Mayer mengundang Ibu untuk bisa membuka kita mengawalinya di dalam doa. Dipersilakan Ibu. Baik, listener yang berbahagia. Baik, kita sebelum kita mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Kami datang kepadamu karena kami tahu bahwa Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami ketika lemah, ketika kami tidak berdaya. Bahkan ketika kami mengalami masalah-masalah kehidupan kami, bahkan yang terburuk ketika kami patah hati pun, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat memberikan kami penghiburan kekuatan dalam menghadapi kehidupan kami. Berkati jalur radio hotline yang kami sedang pakai, biarlah ini akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya untuk waktunya kepada Ibu Dike, dipersilakan. Ya, listener yang berbahagia, senang sekali bisa kembali bertemu pada malam hari ini. Seperti biasanya dalam tema-tema khusus, saya berbicara tentang hal-hal yang menyangkut masalah kesehatan mental. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang regresif mental, munduran mental. Nah, itu menyangkut tentang trauma. Nah, pertanyaannya apakah orang Kristen boleh trauma? Apakah dalam Alkitab itu ada tentang trauma? Saudara-saudara, listeners yang berbahagia, tentu sekali bahwa trauma itu bukan sesuatu yang dilihat dari dia orang Kristen, dia orang yang percaya Tuhan, dia orang yang rajin ke gereja, rajin berdoa. Tidak. Dia ada hubungan dengan masalah rajin tidaknya kita. Tetapi masalah trauma itu adalah masalah manusiawi. Kalau kita mungkin jadi robot, kita tidak akan trauma. Karena robot memang seperti AI bisa berpikir, tetapi AI tidak pernah merasakan.
tidak memiliki emosi. Namun manusia memiliki emosi, pikiran dan perasaan yang bisa membuat seseorang menjadi trauma. Nah, apakah dalam Alkitab itu ada tertulis tentang trauma? Nah, kalau secara eksplisit tidak langsung ditulis tentang trauma. Tetapi kita melihat bahwa dalam Alkitab dijelaskan bagaimana sakit hati, patah hati, kesedihan itu bisa hinggap kepada semua orang, bahkan kepada tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari kehidupan mereka yang bisa jadi berkat dalam hidup kita. Sebagai contoh, Elia ketika mengalahkan nabi-nabi Baal, dia tertekan dan dia mengalami masalah, kesedihan, bahkan putus asa, sampai berkata bahwa kalau begitu Tuhan ambillah nyawaku. Daud di dalam tulisan-tulisannya menuliskan tentang tertekannya jiwanya akibat hidupnya dikejar-kejar oleh Raja Saul. Masalah-masalah yang timbul dalam kehidupannya. Yunus mengalami kekecewaan yang begitu dalam perjalanan hidupnya ketika bangsa Nineveh bertobat, bangsa yang dahulu menjajah bangsa Israel. Dan itu menimbulkan kedukaan sampai dia juga ingin mati. Dan ada banyak sekali yang kita perhatikan di sini, di mana masalah-masalah perasaan emosi itu ada dalam kehidupan manusia. Dan kalau begitu, tokoh-tokoh Alkitab pun bisa mengalami seperti itu karena mereka manusia juga, biasa seperti kita. Tentu kita juga tidak akan luput dari masalah-masalah tertekannya mental kita, pikiran dan perasaan kita. Maka dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan demikian, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Firman Tuhan ini jelas bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya nonton saja semua penderitaan, tetapi Tuhan yang berada di tengah-tengah kesulitan, perasaan-perasaan emosi kita. Kita mungkin merasa mungkin baiknya kita tidak memiliki perasaan-perasaan emosi tertekan dan sebagainya. Dan pingin supaya kita itu menjadi orang yang sangat rohani, sangat hebat, dan tidak memiliki perasaan-perasaan negatif. Tapi tidak bisa selama kita menjadi manusia. Tentu kita akan mengalami hal-hal yang kita sebut dengan trauma-trauma atau masalah-masalah, tekanan-tekanan mental, pikiran, perasaan kita. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa emosi itu adalah pekerjaan otak yang disebut dengan amigdala. Dia ada di tengah kepala kita. Dialah yang memicu segala perasaan-perasaan. Dan kalau kita ingin supaya kita tidak memiliki perasaan negatif, emosi-emosi negatif, dan kita ingin merusak akan otak itu, maka kita akan juga merusak perasaan-perasaan bahagia, perasaan-perasaan positif. Maka kita akan menjadi tidak memiliki perasaan sama sekali. Dan Tuhan tidak menebus orang yang tidak punya perasaan sama sekali. Tapi Tuhan menebus orang yang seperti kita, yang mengalami pasang surut dalam emosi kita. Mungkin pikiran positif negatif bisa berganti-ganti dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah pernah menjadi manusia. Dan dia memahami segala pergumulan-pergumulan yang dialami oleh manusia. Dikatakan Yesus menangis ketika Lazarus meninggal. Dan Yesus tertekan ketika dia berada di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan.
Dan itu mengatakan bahwa dia Tuhan yang mengetahui segala penderitaan kita. Ya, sebenarnya trauma itu apa sih sebelum kita lanjut? Trauma adalah respons emosional, psikologis, dan fisik terhadap peristiwa yang menyakitkan, mengejutkan, menakutkan, yang melampaui kapasitas seseorang untuk mengatasi pada saat itu. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang benar-benar sulit untuk dihadapi seseorang. Dan itu setiap manusia berbeda-beda. Ada orang yang mengalami peristiwa yang sama, tapi mereka bisa mengatasinya. Namun ada orang yang sulit untuk menghadapinya. Itu karena memang mengalami pergumulan-pergumulan hidupnya, dan kita bisa menelusuri misalnya karena tidak terbiasa menghadapi pergumulan hidup atau tidak biasa untuk mengalami hidup diri, dan selama hidup masa kecil terlalu tertekan. Orang-orang seperti ini kita bisa disebut dengan orang-orang yang mungkin sangat rentan terhadap trauma. Nah, jadi orang-orang yang sudah mengalami bibit dalam kehidupannya, dalam masalah kehidupannya, itu rentan terhadap trauma-trauma. Jadi peristiwa yang tidak dapat dihadapi, tidak dapat ditanggung oleh pikiran dan emosi seseorang, itu akan tersimpan di bawah sadar, dan itu akan. Nah, sebagai contoh misalnya, seorang yang pernah dikejar oleh anjing gila, maka setiap kali melihat anjing, dia akan sangat ketakutan. Berbeda dengan orang yang tidak pernah dikejar anjing gila. Mereka melihat anjing, contohnya, mereka senang dan bisa bergaul. Dan itu kita bisa melihat tentang perbedaan orang yang mengalami trauma dengan tidak. Nah, secara umum kita boleh katakan bahwa trauma itu adalah luka batin yang muncul akibat peristiwa yang menyakitkan dan mengejutkan atau mengancam, yang menimbulkan dampak mendalam dalam pikiran, emosi, dan tubuh seseorang. Nah, banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita tanpa sadar kita mengalami trauma-trauma. Trauma orang-orang itu berbeda-beda. Ada orang trauma hanya dengan cicak saja mereka trauma. Saya pernah mengenal orang trauma dengan cicak. Ada orang kepada ular saja mereka tidak takut, tetapi kepada ulat kecil mereka sangat takut. Karena memiliki trauma-trauma dalam kehidupan yang tidak diselesaikan dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, ada tanda-tanda di mana trauma itu aktif dalam kehidupan kita. Sekali mungkin kita pernah mengalami atau kita pernah melihat teman-teman kita. Nah, trauma itu tidak selalu kelihatan nyata. Kita melihat orang-orang yang mengalami trauma, tidak selalu dia menunjukkan bahwa dia memiliki trauma. Tidak selalu kita melihat orang-orang yang punya trauma itu kelihatan sakit. Tetapi kadang-kadang biasa saja. Tapi ketika dia menghadapi peristiwa yang sama, maka muncul trauma itu. Maka katakan bahwa ada tanda-tanda aktif ketika trauma itu muncul dalam hidup seseorang, yaitu di mana kita bisa mengenali dengan emosi yang berlebihan. Ketika orang itu melihat sesuatu, dia emosi yang sangat besar, dan kita menjadi heran kenapa orang itu bagi kita biasa-biasa, tapi orang itu emosinya terlalu tinggi. Dan kemudian tubuhnya bereaksi, contohnya seperti jantung berdebar, sesak, gemetaran, dan ingin untuk melarikan diri. Nah, kita merasa bahwa cicak itu tidak apa-apa. Tetapi orang ini begitu ketakutan sekali sampai pucat pasi. Nah, itu tandanya bahwa dia memiliki trauma. Kemudian pikirannya dipenuhi oleh skenario, seolah-olah berpikir bahwa ini jangan-jangan dia akan menyerang saya, jangan-jangan dia akan menggigit saya, jangan-jangan, dan sebagainya. Itu muncul pikiran-pikiran skenario negatif dalam pikiran kita. Kemudian ada tanda yang berikut di mana kita merasa seperti kembali lagi
ke situasi di mana kita diserang pertama kali. Ketika contohnya cicak itu melompat di badannya, dia melihat cicak, dia seolah-olah terpikir lagi bahwa cicak itu pernah melompat. Dan seolah-olah cicak itu sedang melihat dia dan mengancam dia. Nah itu tandanya bahwa dia mengalami trauma. Dan tanda yang berikut adalah dia seseorang yang trauma itu dia menyalahkan diri. Dan padahal itu bukan kesalahan dia, tapi dia banyak menyalahkan diri. Nah, saya melihat ini tanda-tanda yang terakhir ini banyak sekali dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Bukan kesalahan kita, tapi karena kita dihadapkan oleh masalah, kita menyalahkan diri terus, sampai kita tidak mampu untuk berbuat sesuatu, tidak bisa untuk maksimal dalam hidup karena terlalu menyalahkan diri kita sendiri. Nah, selain kita berdoa tentunya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan dia dekat dengan orang yang remuk jiwanya. Nah, kita tentu memiliki cara-cara yang bisa kita ambil langkah-langkah. Di samping kita berdoa, kita menenangkan diri, kita membaca Alkitab. Ini kita langkah-langkah bahwa kita sadar. Kesadaran itu penting. Kita menyadari bahwa ini trauma. Ini trauma masa lalu saya. Orang yang menyadari bahwa ini trauma akan lebih tenang menghadapi situasi daripada orang tidak menyadari sama sekali. Kemudian tarik nafas. Nah ini adalah satu regulasi emosi di mana kita tahu bersama-sama bahwa kita memiliki emosi. Kalau emosi itu lagi tinggi, maka nafas kita akan cepat sekali. Itu memicu jantung kita dan itu akan membuat kita jadi panik. Cepat panik dalam serangan panik. Maka cara yang kita bisa buat adalah regulasi emosi, yaitu dengan tarik nafas melalui hidung, kita hitung 4 kali, kemudian kita seperti contohnya tarik nafas 1, 2, 3, 4, kemudian kita tahan 1, 2, 3, 4, dan kemudian kita buang dengan mulut, hitung sampai 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4 tarik, simpan, tahan nafas 1, 2, 3, 4, dan kita buang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu kita bisa ulangi sampai berapa kali, maka otomatis nafas kita akan menyambung ke jantung kita, emosi kita, sehingga akan mereda. Nah, jadi kemudian kita akan bisa menanyakan kepada diri sendiri, apakah benar saya dalam bahaya? Kita bisa refleksikan diri. Kalau cicak, kita bertanya, apakah cicak menggigit? Tidak, saya hanya takut saja karena pernah mengalami trauma dalam hal ini. Dan apakah orang ini melukai saya? Biasanya kalau orang mengalami trauma, misalnya pernah dikejar oleh orang berewok, maka dia akan takut sekali dengan orang berewok. Nah, tanyakan apakah semua orang berewok itu mengancam jiwanya? Tentu dia berpikir rasional, akan berpikir bahwa tidak, karena itu memang trauma. Kemudian yang terakhir adalah buat distraksi. Distraksi adalah pengalihan. Jadi kalau kita di dalam trauma itu, kita usahakan mengalihkan pandangan kepada hal yang menarik kita. Nah, otomatis ketika kita ketakutan cicak, misalnya, kita boleh melihat keluar pohon-pohon yang hijau, atau melihat mobil yang lewat, siapa itu ya? Itu akan teralihkan, pikiran kita akan teralihkan sehingga emosi kita akan turun. Nah, kemudian kita mungkin bisa menulis, atau kita minum air hangat, atau kita mendengarkan lagu-lagu yang menenangkan jiwa kita. Jadi itu tips yang kira-kira bisa kita bagikan malam hari ini, bagaimana mengatasi trauma. Ingatlah, Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia tahu dalam keadaan situasi terluka, bahkan ketika kita trauma, menyimpan rasa sakit yang kita tidak dapat tanggung dengan pikiran, dengan fisik kita.
sehingga tersimpan di bawah sadar menjadi trauma, Tuhan tahu. Maka kita datang kepada Dia dalam doa dan kemudian dengan tips-tips yang saya sampaikan tadi. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dike untuk pemaparan yang sangat baik tentang bagaimana kita menghadapi trauma dengan regulasi emosi. Menarik tentunya untuk membahas topik ini karena kasus ini juga lagi marak-maraknya terjadi. Mungkin bagi Anda yang malam hari sedang monitor juga mengalami hal yang sama, boleh memberikan informasi di jalur interaktif di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Jalur interaktif di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya jangan kemana-mana, kita akan masuk di segmen kedua nanti. Dan tetap terus stay tune di program kesayangan Anda, Reach the Unreachable. Kami akan segera kembali. Iya, listener kembali tentunya di ruang dengar Anda informasi yang akan Mayor berikan tentang sponsor kita. Yang menarik tentunya yang dihadirkan oleh sponsor kita ini. Karena tentunya untuk kenyamanan kita berkendara, untuk kenyamanan kita dalam beraktivitas. Karena tentunya kan rata-rata kita sudah memiliki kendaraan bermotor dan butuh support untuk kita bisa tetap terus mengoptimalkan kendaraan kita agar bisa mensupport terselenggaranya kegiatan kita ini ya. Dan pastinya ada informasi menarik untuk Anda di mana pastinya ada ban yang menarik, ada ban Ecopia dari Blackstone yang hadir dengan teknologi terbaru yang dirancang lebih baik dan juga untuk bisa membuat kendaraan Anda nyaman, awet ya, di mana membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dengan ternyata ada hubungannya juga ya dari kendaraan kita untuk bisa menghemat, karena cangkraman dari ban Ecopia Enlighten ini sangat baik di berbagai jalan. Apalagi Anda yang mungkin saat ini jarang melihat kondisi kendaraan, mungkin bisa mencek apakah ban masih keadaan baik ataupun tidak. Tapi pastinya jangan lewatkan kesempatan untuk bisa menikmatin ban terbaik dari Blackstone dengan series Ecopia. Dan tentunya juga ada oli yang perlu, mungkin Anda sudah harus mengganti oli kendaraan Anda. Boleh untuk bisa mengutamakan performa dan pelindungan mesin yang terbaik. Oli Valvoline adalah jawabannya. Dengan teknologi formula yang telah teruji secara global, Valvoline juga menjaga kebersihan mesin dan mengurangi gesekan dan membuat kendaraan bekerja lebih optimal. Ayo, jangan tunda-tunda untuk bisa merawat kendaraan Anda, karena ini menjadi kebutuhan kita ya, terkhususnya di roda 4. Pilihan terbaiknya adalah oli Valvoline. Jadi gunakan, karena mesin berkualitas tentunya membutuhkan juga oli yang berkualitas. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, pelk Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami
di 0821 5299 1734 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Iya, listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari Jalan Kebayoran nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Program ini dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Jalur interaktif masih terbuka untuk Anda di jalur 0811 587 028 WhatsApp ya, di 0811 587 028, dan juga di 0853 8872 2594. Jalur WhatsApp di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Program ini tentunya didukung oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dengan narasumber kita, Ibu Pendeta Dike Mokodaser, yang tentunya sudah hadir di awal tadi, sudah memberikan kita pemahaman tentang bagaimana trauma dan bagaimana regulasi dengan trauma. Hadir juga, jadi mungkin bingung kali ya listener, kok ada satu orang lagi tapi tidak disebutin Mayor tadi di awal. Iya. Jadi kita juga ditemani dengan Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA sebagai sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda, yang tentunya menemani kita di jalur interaktif melalui jalur video call. Dan tentunya sebelum ke Pak Gideon, Mer akan bertanya dulu nih tentang topik yang menarik tentang trauma dan regulasi emosi. Ibu Dike menarik tentunya membahas trauma ini. Apalagi Ibu Dike tadi menyampaikan tentang bahwa kadang-kadang masa kecil, memori masa kecil yang masih kita milikin ini menjadi, menurut Mayor melihat, sering menjadi tameng kita untuk tetap meluapkan emosi. Ada orang yang mengatakan, Mayor punya seseorang yang mengatakan bahwa dirinya emosi dan lain-lain, tapi itu sepertinya menjadi sebuah dasar dia untuk tetap melakukan emosi itu. Tapi dia tetap mengatakan bahwa saya orangnya emosional. Bagaimana tentunya Ibu untuk bisa dia menerapkan regulasi emosi pada saat dia melakukan itu? Dia sudah memaparkan bahwa diri dia emosian, tapi itu sepertinya bukan menjadi sarana untuk kita memahami, tapi sebagai jalan tol saja agar dia tetap bisa melakukan emosinya. Silakan Ibu. Ya, jadi orang-orang seperti itu yang berlindung dari penyataan bahwa memang saya sudah begini, tidak bisa dirubah. Sebetulnya orang-orang itu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki defense mechanism, pertahanan diri, karena sebetulnya karena dia tidak mau berubah. Jadi kita tahu bersama-sama bahwa kita memiliki perkembangan emosi dari hari ke hari. Dulu kita ketika kita masih kecil, kalau kita ingin bonbon, kita kalau tidak dikasih kita menangis. Iya. Berusaha untuk dapatkan bonbon baru kita berhenti menangis.
Tapi semakin hari semakin besar kita menyadari bahwa itu adalah sifat yang kurang bagus, kurang baik. Jadi akhirnya kita mulai menyadari bahwa saya belajar menunda keinginan saya, kemudian belajar untuk memahami etika, belajar memahami kebenaran firman Tuhan, belajar memahami kedewasaan dan sebagainya. Ya. Jadi tidak semua orang yang memiliki tubuh yang sudah gede, tetapi memiliki mental yang diimbangi dengan menimbang tubuhnya yang sudah besar itu. Kadang-kadang ada orang yang tubuhnya sudah besar tapi pikirannya masih anak-anak. Ya. Salah satu tandanya seorang yang tidak memiliki kedewasaan emosional dalam hidupnya adalah dia tidak mau berusaha dalam kehidupannya untuk belajar tentang hal-hal yang bagi dia perkembangan yang seharusnya dia jalani. Jadi kalau dia emosional dari dulu begitu, dan saya sudah dari dulu begini dan tidak pernah berubah. Dan kita tahu sama-sama orang-orang yang tidak mau berubah dalam kehidupannya, itu berarti dia tidak ada keinginan untuk belajar merubah. Sekalipun misalnya dia orang pintar, tapi belum tentu dia pintar IQ, kemudian dia bisa menghubungkan, berhubungan dengan etika, moral, rohani, dan sebagainya. Jadi sekalipun dia misalnya sarjana, tetapi kalau dia tidak belajar bagaimana etika, moral, kedewasaan rohani dan sebagainya, nah kita bisa melihat bahwa itu ada disosiasi, ada ketimpangan dalam dirinya itu. Jadi itu saya merasa bahwa itu hanya orang-orang seperti itu hanya tameng saja, hanya beralasan berlindung dari sikap yang sebetulnya tidak mau belajar berubah. Karena untuk merubah diri tidak gampang. Iya. Kalau tadi Ibu, merubah diri kita sendiri itu perlu pengorbanan dari diri kita sendiri, perlu kita menundukkan pikiran kita, menundukkan hati kita, perlu rendah diri untuk bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Tetapi kalau orang-orang yang tidak mau mengubah diri, tidak mau menurunkan egonya, tidak mau mengerti situasi ini, ya dia akan tetap seperti itu. Jadi tidak mengalami perkembangan emosi sesuai dengan kedewasaan tubuh dia. Iya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Menariknya kayak Ibu tadi bilang mengatakan bahwa butuh pemahaman diri yang lebih-lebih lagi. Bagaimana kalau kondisinya dia sudah tenggelam dengan rasa penyesalannya? Dan bagaimana hubungan kita di dalam Tuhan untuk bisa memulihkan agar bisa meregulasi tadi, Bu? Silakan Ibu. Iya, baik. Jadi bisa dikatakan tenggelam situasinya, putus asa lah istilahnya. Saya melihat ini adalah satu masalah dalam kehidupan gereja yang harus diperhatikan. Tidak sedikit orang-orang yang merasa tersingkirkan, termarginalkan dari gereja karena merasa bahwa gereja itu tempat orang suci. Dan dia tempatnya bukan di situ karena dia merasa dia tidak rohani, dia mungkin tidak kudus seperti orang, dia mungkin merasa bahwa dia berdosa dan dia yang mengenal dirinya adalah dirinya sendiri. Dan di samping itu dia mengenal ada orang di gereja yang tahu siapa diri dia. Kemudian kalau dia ke gereja nanti dia akan dipandang negatif, dia akan dianggap, kamu masuk gereja tapi modelnya seperti itu. Nah ini sebetulnya penyakit bukan penyakit orang yang mengalami ini, tapi penyakit orang-orang yang dalam gereja. Ini yang saya sesali karena Tuhan Yesus berkata dia datang untuk orang berdosa. Tabib itu, orang sakit itu memerlukan tabib, bukan orang yang sehat. Jadi gereja itu seharusnya menjadi tempat penyembuhan. Tempat dukungan orang-orang yang mengalami masalah-masalah pasang surut kehidupan. Kita tahu kalau kita mau jujur, saya aja sebagai hamba Tuhan, saya tahu saya tidak kudus, sempurna seperti yang orang pikir. Dan saya tahu siapa diri saya masih bisa melakukan kesalahan, saya bisa salah berpikir, saya bisa salah berkata, saya bisa salah bertindak. Dan kadang-kadang kita dihadapkan kepada situasi yang polarisasi gereja yang kadang-kadang
seolah-olah kita itu hebat, kudus di hadapan orang. Kita menuntut orang harus seperti ini, kita pasang tarif begitu, padahal kita sendiri tidak mampu untuk melakukan. Nah, Alkitab sendiri berkata bahwa semua orang sudah berbuat dosa, dan kita mungkin akan bisa hilang keberdosaan kita. Memang kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka disebut dengan pengudusan secara posisi. Tapi kita dalam pengudusan secara kita terus menerus daripada Tuhan. Nah, kita akan mengalami pengudusan terus untuk terus menerus dikuduskan oleh Tuhan, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dan ada pengudusan final ketika Tuhan Yesus sudah datang atau kita sudah mati, maka itu akan selesai. Nah, selama kita masih dalam dunia, maka kita akan mengalami pasang surut dalam kehidupan, baik pikiran dan perasaan kita, kalau kita mau jujur. Nah, kalau kita pun bisa mengalami seperti ini, maka kita seharusnya bisa mendukung orang-orang yang di dalam situasi di mana mereka mungkin putus asa dengan kehidupan mereka. Mungkin mereka ingin balik, mereka ingin untuk keluar dari masalah mereka. Tetapi adakah orang yang mendukung mereka? Itu pertanyaannya. Karena orang itu bisa sehat kalau lingkungannya itu bisa mendukung kehidupannya. Betul. Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja menerapkan sistem itu? Atau gereja itu seolah-olah di dalamnya itu ajang untuk menunjukkan bahwa saya paling suci? Ajang untuk pamer bahwa saya ini adalah orang yang paling benar? Atau itu adalah tempat di mana orang boleh datang untuk menerima kasih karunia dan melihat Yesus sebagai yang pemberi kasih karunia untuk bisa dia bertumbuh dalam kehidupannya, didukung oleh orang-orang yang percaya. Saya melihat ada banyak sekali yang perlu diperbaiki dari cara berpikir kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa banyak orang yang membutuhkan dukungan kita ketika mereka pun mungkin jatuh bangun. Tapi selama mereka masih ada keinginan buat saya, ada kerinduan untuk bangkit sekalipun dia jatuh bangun. Selama dia masih ada kerinduan untuk bangkit, kita akan mendukung dia. Ya. Ya itu. Iya. Terima kasih Bu Deke untuk penjelasan yang luar biasa sekali. Nah, Mayor mau beralih dulu ke Pak Gideon. Menarik tentunya untuk kita bisa memahami bagaimana emosi dan regulasi emosi. Mungkin Pak Gideon bisa memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Bu Dika? Ya, terima kasih Mayor, dan juga terima kasih Bu Dika yang sudah kepedulian bagi pendengar kita yang pada malam hari ini bisa siaran kembali, karena hari Rabu kemarin kita mengalami teknis yang tidak baik. Menjawab pertanyaan Mayor, itu bersama seperti yang ada di Mission Care saat ini. Kalau tidak salah 3 minggu yang lalu kita mendengar salah satu partner kita yang memberikan tanggapan tentang bagaimana mereka sampai hari ini belum menerima dan subsidi. Dia kan penuh dengan emosi, emosi. Dan saya percaya melalui siaran ini bukan hanya gereja-gereja diberkati, bukan hanya orang percaya diberkati, tetapi juga para partner juga diberkati, supaya memang seperti Bu Dika tadi mengatakan bahwa gereja dan lembaga-lembaga Kristiani harus menempatkan bisa menunjukkan bahwa kehidupan kita bukan kehidupan yang selalu sempurna. Pelayanan gereja dan pelayanan Mission Care secara khusus harus memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menerima kasih karunia Allah, sehingga hidup kita bisa saling menghargai, saling menerima, seperti
tema besar Mission Care bahwa kita saling berbagi dan peduli melihat ini semua, sehingga Mission Care bukan hanya pelayanannya memberi subsidi, tetapi juga memberikan renungan-renungan renungan-renungan dan juga tema-tema yang seperti ini. Sehingga kehidupan kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Begitu, Mayor. Iya. Terkait informasi seputar Mission Care, Pak Gideon? Ya, jadi dulu Ibu Dika ini sebagai sekretaris, jadi saya meneruskan pelayanan Bu Dika ini. Ibu Dika tahu sendiri bahwa di pengurus ya, secara khusus di grup sudah kita tanya kembali dengan pihak pusat bahwa memang sampai saat ini Yayasan Mitra Misi Indonesia atau Mission Care sedang menghadapi ujian, di mana itu adalah kita masih menunggu legalitas dari Kementerian Sosial. Kalau dari Kementerian dan HAM sudah ada, ya sudah terregistrasi, tetapi di Kementerian Sosial kita belum mendapatkan rekomendasi bahwa yayasan kita bisa berjalan dengan baik. Jadi dengan demikian saya mohon Bapak Ibu saudara-saudara bisa mendoakan kami para pengurus. Sebenarnya ini mulai berakhir bulan April. Dan bulan Mei ini adalah satu bulan di mana sebenarnya doa saya semakin dikuatkan kembali, maksudnya bertambah-tambah gitu. Karena apa? Karena jangan sampai nanti pembagian subsidi yang ketiga belum bisa lagi ya. Ya, itu deg-degan sekali istilah kita sekarang ya. Iya. Tetapi tetap bagaimanapun juga Tuhan mengajar kita untuk berdoa, dan melalui yang diterangkan oleh Ibu Dika tadi ya, kita bisa menahan emosi, kita jaga, tapi kita terima trauma itu sebagai sesuatu di mana kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita tidak menekankan traumanya, tetapi mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Trauma itu baik apabila kita menemukan trauma itu dengan posisi di mana kita memerlukan Tuhan. Kita bukan selalu mementingkan kemanusiaan kita, tetapi kita mendahulukan kembali Raja Allah, bagaimana Tuhan kita yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Dan kita harapkan staf Mission Care Pusat sudah memberikan informasi juga bahwa hal ini akan diselesaikan dengan kita tunggu sampai akhir bulan ini. Ya, walaupun nada-nadanya sama, tetapi bagaimanapun juga kita tidak trauma. Tapi kita membutuhkan seperti yang dijelaskan Bu Dika tadi. Ya, kita regulasi kita sadar, kita sadar bahwa punya trauma ini. Apalagi saya sekarang kan melayani sebagai sekretaris. Waduh, itu pertanyaan partner ya, dalam tanda petik, Pak, ini kami masih enggak di subsidi. Lagi yang partner dari sekolah teologi ya. Iya. Ya kan, ada yang mulai berakhir gitu ya. Jadi mereka khawatir sekali, sangat khawatir sekali mereka. Bagaimana Pak kalau kami tidak jadi mahasiswa lagi dan sebagainya. Dan itulah yang perlu kita doakan biarlah melalui siaran ini, dan saya akan sebarkan juga tetap di grup partner. Begitu nanti Japri pribadi saya sering sharekan ini supaya mereka juga bisa mengatasinya dengan baik. Ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Begitu Bu Dika, makasih. Jadi partner bisa dikuatkan. Iya, terima kasih Pak Gideon untuk informasinya seputar Mission Care. Dan tentunya sebelum Ibu Dika menutup kita di dalam doa, tentunya di malam hari ini, poin apa tentunya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan juga di dalam Tuhan? Karena memang menarik untuk membahas emosi dan regulasi ini tidak bisa sebenarnya satu segmen. Butuh suatu
tahapan untuk kita bisa semakin memahami, mengenal diri kita, dan bagaimana menerapkan regulasi itu. Namun tentunya sebagai penutup Ibu Dike, bagaimana kita di dalam Tuhan menerapkan regulasi emosi kita agar tidak menjadi batu sandungan ataupun tenggelam dalam penyesalan. Silakan Ibu. Iya, baik. Jadi pertama-tama adalah kita menerima bahwa kita memiliki emosi, kita memiliki trauma, kita memiliki pengalaman-pengalaman yang pahit, Ya. pengalaman-pengalaman yang mungkin menyedihkan. Kita menerima akan hal itu dan kita harus tahu bahwa itu universal. Terjadi kepada siapa saja dan itu terjadi kepada semua orang. Ya. Itu pertama, menerima sesuatu itu sangat penting. Di mana ketika kita menerima dan tidak menolak itu, Yes. kita akan menjadi lebih berdamai dengan diri sendiri. Kemudian kita melihat faktor-faktor apa yang bisa membantu kita untuk sembuh dari trauma tersebut. Emosi yang terpicu oleh sesuatu, oleh misalnya ada peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang memicu emosi kita menjadi tinggi. Nah, kita memperbaiki, melihat itu lagi, menanyakan kepada diri sendiri, kenapa saya emosi? Apakah ini memang karena trauma yang terjadi atau memang kebiasaan yang sudah terjadi dan saya perlu melihat itu bahwa Tuhan memberikan saya kasih karunia untuk bisa memperbaiki. Tentu tidak akan bisa dalam semalam bisa berubah. Yes, betul. Tetapi kalau kita bisa lihat bahwa masalah regulasi emosi itu bisa karena kita melatih diri. Okay. Melatih diri dengan kesadaran. Kesadaran diri itu penting, kita menyadari, kemudian melatih diri hari demi hari, dan setiap perkembangan yang kecil itu harus diapresiasi. Okay. Apresiasi kepada diri sendiri. Kalau dulu saya bisa marah karena subsidi itu tidak turun-turun, maka kali ini ketika tidak turun pun saya masih bisa menahan diri. Apresiasi itu. Iya. Karena berarti sudah ada perkembangan. Karena ini tidak disengaja, tidak tidak ditahan, tetapi memang sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan, itu di luar kemampuan kita. Ya. Dan dengan berpikir lebih baik, kita bisa memperbaiki cara berpikir kita. Otak kita akan memberitahu kepada emosi kita bahwa tenang, bahwa ini ada sesuatu yang terjadi dan itu di luar kuasa manusia, contohnya gitu. Kemudian melihat segala sesuatu dengan tentu sekali kita berbaiklah kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita itu marah. Kenapa kita marah? Karena sebenarnya kita marah kepada diri sendiri. Ya. Karena kita marah kepada diri sendiri, maka itu akan tercermin melalui sikap kita kepada orang lain. Cobalah jangan terlalu marah kepada diri, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Makanya firman Tuhan berkata orang yang dipenuhi oleh kasih karunia itu mudah mengampuni. Karena dia mengasihi dirinya sendiri, mengampuni dirinya sendiri, memahami bahwa dia manusia biasa, bukan robot, bukan super. Dia memahami dirinya sendiri, maka dia akan mudah untuk memahami orang lain. Ya. Nah, itu adalah satu regulasi yang bisa kita pakai di dalam kita menjalani kehidupan supaya kita jangan terpancing kepada sikap-sikap yang arogan mungkin, yang bisa merusak diri kita sendiri, citra diri kita sendiri, dan akhirnya mungkin kita bisa menyesal karena sudah terjadi dan sebagainya, tetapi selalu ada harapan dalam Kristus. Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Yes. Bagaimana ketika kita datang kepada Dia dan kita berdoa dan kita memohon Dia untuk menolong saya menerima diri saya memiliki emosi, saya memiliki masalah dalam pikiran saya, dan ada banyak hal yang saya tidak setuju dalam kehidupan saya, dan saya mau supaya Tuhan memberi saya kasih karunia agar saya juga dengan berbaik kepada diri sendiri, maka saya bisa berbaik kepada orang lain. Iya. Mungkin itu terlalu panjang. Iya. Pak Gusti.
Iya, menarik tentunya Ibu Dika untuk poin penutup kita untuk bagaimana kita mulai meregulasi diri kita sendiri juga agar tentunya setiap problem yang kita hadapin tidak mungkin itu kita tinggalkan, tapi memang harus kita hadapin dan harus bisa kita selesaikan. Dan kiranya poin malam hari ini yang disampaikan oleh Ibu Dike dan Pak Gideon terkait juga regulasi yang saat ini masih diusahakan oleh pengurus dari Mission Care untuk kita semua yang mendengarkan malam hari ini, kiranya itu bisa kita dukung juga dalam doa agar seperti yang Pak Gideon harapkan, kita harapkan bersama ada jawaban tentunya sampai dengan akhir bulan ini. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita malam hari ini, kembali Mayor mengundang Ibu Dike menutup kita di dalam doa. Dipersilakan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami sebagai manusia biasa. Dan Engkau tidak memandang kami menjadi lebih baik dulu baru Engkau mengasihi. Ya. Firman Tuhan, kata Tuhan mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Dan kami percaya Engkau mengasihi dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan mengerti kami sebagai manusia karena Engkau pernah menjadi manusia. Dan itu sebabnya kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu yang besar, kami boleh bertumbuh ke arah Tuhan. Perlahan-lahan kami boleh memahami, mengasihi diri kami sendiri seperti kami mengasihi Tuhan dan sesama kami. Dan biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami, memahami siapa diri kami, mengasihi diri kami, mengampuni diri kami sendiri ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa kasih yang tulus itu keluar dari hati yang sudah dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami hanya menyampaikan bagian kebenaran-Mu yang singkat, tapi Tuhan sendiri akan menerangkan itu dalam hati kami untuk memahami lebih dalam lagi. Terpuji nama-Mu, kami memberkati siaran Radio Heartline dan para pendengar Heartline yang berada di kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dike dan juga Pak Gideon untuk waktunya malam hari ini. Iya, suka dan juga listener dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap terus mendengarkan, menikmati program ini. Kami berharap mari sama-sama kita mulai meregulasi emosi kita dan harapannya menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kita. Akhir kata kami undur diri. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Mayor. Ya.